Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Miraldi, biasa dipanggil Indra. Perkenalkan, nama saya Yauma Ilban Ali, biasa dipanggil Yauma. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Waldani, biasa dipanggil Yaya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Rizky, biasa dipanggil Isin. Kami merupakan kelompok 8, di mana di sini kami akan menjelaskan mengenai bioteknologi makanan atau bioteknologi pangan. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah pengertian bioteknologi pangan. Kita akan membahas mengenai apakah yang dimaksud dengan bioteknologi pangan tersebut. Lalu yang kedua adalah sejarah bioteknologi pangan. Lalu yang ketiga, aplikasi dari bioteknologi pangan. Dan yang terakhir yaitu dampak penggunaan bioteknologi pangan. Untuk penjelasan pertama, itu akan disampaikan oleh Indra Ngelardi. Kepada Indra, dipersilakan. Yang pertama yaitu pengertian bioteknologi pangan. Apa itu bioteknologi makanan? Bioteknologi adalah usaha terpadu dari beberapa disiplin ilmu untuk mengolah bahan baku oleh mikroba menjadi produk atau jasa. Selain itu, bioteknologi dapat didefinisikan sebagai aplikasi proses biologis dengan menggunakan sel-sel mikroba, tanaman, maupun hewan, serta bagian-bagian daripadanya untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi pangan itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari pemanfaatan berbagai jenis mikroorganisme atau mikroba yang menguntungkan dengan tujuan untuk dapat menghasilkan suatu produk bahan pangan manusia. Yang kedua yaitu sejarah bioteknologi pangan. Menurut Hulse tahun 2004, perkembangan bioteknologi pangan dapat dituliskan kronologinya sebagai berikut. Pada milenium keempat, orang Mesir mengembangkan penggilingan gabah, baking, dan membuat bir. Pada milenium ketiga, orang Mesir dan Sumeria mengawetkan susu, sayur dengan fermentasi asam. Pada milenium ke-1, freeze drying udara terbuka kentang oleh Nidans Amerindians. Pada abad ke-14, Aristoteles mengklasifikasikan tanaman dan hewan. Theophrastus menulis History of Plants. Pada abad ke-18, Linnaeus membuat formula taksonomi. Spallanzani mensterilisasi makanan dengan tangkap kedap udara. Spallanzani mendemonstrasikan fertilisasi. Pada abad ke-19, Brand-Conrad menghidrolisa gelatin untuk memproduksi glisin, daging, dan wool leucin. Pada tahun 1840 sampai 50-an, G. von Liebig mengenali protein, lemak, karbohidrat, dan berbagai mineral penting. Pada tahun 1854, Lawes dan Gilbert mendemonstrasikan perbedaan nilai nutrisi antara tanaman berprotein. Pada tahun 1825, F.B. Raspal menggunakan iodin sebagai pewarna untuk menampilkan distribusi pati. Pada tahun 1827, K. A. von Baer mendeskripsikan telur mamalia. Pada tahun 1830, Robert Brown mendeskripsikan nukleus sel tanaman. Pada tahun 1860-an, Louis Pasteur membuktikan bahwa mikroba adalah penyebab bukan dari hasil dari fermentasi. 1866, Gregor Mendel mengidentifikasi sifat yang diwariskan dari varietas kacang polong. Pada tahun 1883, Johann Keidel menemukan metode analisa nitrogen dalam protein. Pada abad ke-20, pengakuan teori Mendel tentang penurunan sifat pada semua tanaman dan hewan. Selanjutnya, pada tahun 1980 sampai tahun 90-an dan seterusnya, Rockefeller Foundation dan International Rice Research Institute menemukan cara transgenik untuk mentransfer sifat anti hama antara Oryza sp liar dan hasil panen dikembangkan pangan transgenik lain, dan selanjutnya akan terus berkembang. Yang ketiga yaitu aplikasi bioteknologi makanan. Yang pertama yaitu teknologi sel mikroba atau produksi pangan fermentasi dan aditif. Teknologi sel mikroba ini bertujuan untuk pengawetan pangan yang menghasilkan berbagai jenis pangan terfermentasi. Contohnya seperti yogurt atau keju, toco, tape, kecap, dan sebagainya.
Nah, ini adalah contoh dari dadih dan yogurt. Bakteri asam laktat yang digunakan untuk pembuatan yogurt adalah Lactobacillus bulgaris, Streptococcus lactis, dan Streptococcus thermophilus. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, kita masuki pada materi yang ketiga, yaitu aplikasi bioteknologi makanan dan minuman. Nah, apa aja sih aplikasi bioteknologi makanan dan minuman ini? Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama ada teknologi sel mikroba, yaitu produksi pangan fermentasi dan aditif. Nah, teknologi sel mikroba ini bertujuan untuk pengaweten pangan yang menghasilkan berbagai jenis pangan terfermentasi. Contohnya seperti yogurt, dadi, keju, tauco, tape, kecap, dan sebagainya. Nah, ini kita bahas satu persatu contoh yang telah saya sebutkan tadi ya. Yang pertama ada dadi dan yogurt. Nah, dadi dan yogurt ini merupakan suatu produk yang dihasilkan dari hasil fermentasi bakteri asam laktat yang digunakan untuk pembuatan yogurt ataupun dadi ini. Di antaranya ada Lactobacillus bulgaris, Streptococcus lactis, dan Streptococcus thermophilus. Nah, bakteri-bakteri tersebut ini mengubah gula ataupun laktosa menjadi asam laktat. Nah, kondisi asam meninggalkan susu itu mengalami pengumpalan menjadi dadi susu dan yogurt. Dari susu ini ataupun yogurt terbentuk selama fermentasi oleh bakteri asam laktat yang menjadikan selain dia awet, dia juga memiliki cita rasa yang khas dan mutu gizinya yang lebih baik insya Allah. Nah, untuk gambar yang kedua, pada slide PowerPoint teman-teman bisa melihat ada yogurt. Ini merupakan minuman yang terbuat dari air susu. Nah, apabila dibandingkan dengan susu biasa, yogurt ini dapat memberikan efek pengobatan terhadap lambung dan juga usus yang terluka. Selain itu, yogurt juga dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah kita sehingga mencegah penyumbatan di pembuluh darah, insya Allah. Kemudian dalam proses pembuatannya itu air susu yang dipanaskan itu terlebih dahulu fungsinya yaitu untuk menghilangkan ataupun agar susu tadi tidak terkontaminasi oleh bakteri yang lainnya. Nah, kemudian setelah dingin, ke dalam air susu itu dimasukkanlah bakteri Lactobacillus bulgaris ataupun Streptococcus lactis dan juga Streptococcus thermophilus. Nah, berdasarkan referensi yang kami dapatkan, itu dibiarkan terlebih dahulu selama 4-6 jam pada suhu 38 derajat Celcius sampai dengan 44 derajat Celcius atau dalam suhu 32 derajat Celcius itu selama 12 jam. Nah, pada masa inkubasi inilah yang akan dihasilkan asam laktat tadi. Yang lama-kelamaan asam ini akan memberikan cita rasa asam pada yogurt. Dan juga dalam pengaplikasiannya sudah banyak inovasi yang ada ya pada dadi dan yogurt ini. Di antaranya ada penambahan buah misalnya, sayuran ataupun kacang-kacangan. Sehingga menaikkan mutu dari gizi si yogurt ini ataupun dadi. Nah, yogurt ini mengandung jutaan bakteri yang menguntungkan untuk saluran pencernaan kita karena dia mampu menekan bakteri yang merugikan dalam saluran pencernaan. Nah, yogurt ini juga lebih mudah dicerna ternyata dari dibandingkan susu biasa. Dan insya Allah bermanfaat untuk kita ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuki pada contoh yang kedua ada keju. Nah, keju ini juga produk yang sering kita lihat di pasaran. Banyak sekali penggunaan keju ini ya untuk tambahan-tambahan produk-produk lainnya yang paling marak misalkan menjadi topping ataupun bahan baku. Nah, keju ini juga merupakan contoh penerapan bioteknologi konvensional yang dilakukan melalui metode pengawetan susu. Dan metode ini juga ternyata dilakukan sudah sejak lama itu pada zaman Romawi dan Yunani kuno. Nah, proses pembuatannya itu keju dibuat dengan menambahkan bakteri asam laktat pada susu. Bakteri asam laktat ini seperti yang dikatakan sebelumnya akan memberikan cita rasa yang khas dan juga pengendapan. Nah, pada prosesnya itu ada bakteri Propionibacterium untuk pembuatan keju yang keras. Ada juga Penicillium recurvoti untuk keju yang lunak dan juga Penicillium camberti untuk keju yang keras sekali. Nah, bakteri-bakteri tersebutlah yang berfungsi sebagai mikrobia yang dapat mengubah si gula susu atau laktosa tadi menjadi asam laktat yang dapat menggumpal. Nah, proses pembuatan keju ini juga diawali dengan proses pemanasan susu tadi dengan suhu 90 derajat Celcius. Atau istilah ini disebut dengan dipasteurisasi. Nah, kemudian didinginkan terlebih dahulu sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya, bakteri asam laktat itu dicampurkan ke dalam susu tadi. Nah, apa akibatnya? Akibatnya dari kegiatan si bakteri tadi menurunkan pH-nya. Dan lama-kelamaan susu ini akan terpisah menjadi cairan whey dan juga dari padat.
Kemudian ditambahkanlah enzim renin dari lambung sapi untuk mengumpulkan si dadi ini. Nah, enzim renin ini di WSA ini sudah diganti ya teman-teman dengan enzim-enzim buatan. Salah satunya contohnya klinosin. Nah, kemudian dadi tadi yang terbentuk itu selanjutnya dikumpulkan, dia panaskan lama-kelamaan pada temperatur 32 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius dan ditambahkan garam. Kemudian ditekanlah air yang ada pada dadi tersebut agar dia lama-kelamaan matang. Adapun whey ataupun cairan whey tadi yang terbentuk itu bisa diperas airnya lalu digunakanlah untuk pakan sapi. Jadi ampasnya itu juga bisa bermanfaat insya Allah. Nah, selanjutnya teman-teman, contoh selanjutnya ada tauco. Tauco ini juga adalah bahan ataupun produk yang ramai juga ya teman-teman. Banyak makanan-makanan yang juga dicampur dengan tauco ini dan menjadikan cita rasanya lebih nikmat, lebih enak. Nah, ternyata teman-teman, tauco ini merupakan produk fermentasi biji kedelai oleh kapang, khamir, dan juga bakteri. Nah, ternyata dalam proses pembuatannya itu ada 2 tahapan fermentasi. Yang pertama ada fermentasi yang dilakukan oleh si kapang, dan yang kedua ada fermentasi yang dilakukan oleh si bakteri ataupun khamir yang sifatnya holotoleran terhadap larutan garam. Nah, mikroorganisme yang terlibat itu diantaranya seperti Aspergillus oryzae, Rhizopus oligosporus, Lactobacillus delbrueckii, dan lainnya. Nah, inilah yang menjadikan proses pembuatan tauco. Selanjutnya teman-teman, ada tape. Nah, tape juga merupakan produk fermentasi yang sangat sederhana pembuatannya, sehingga sangat banyak sekali produk-produk ini kita bisa dapatkan. Nah, tape ini merupakan makanan yang mengandung alkohol dan memiliki cita rasa khas ya. Kandungan alkoholnya itu 3-5% berdasarkan beberapa referensi yang kami dapatkan. Dan untuk pembuatannya ini digunakan ragi tapai. Nah, ragi tapai ini terdapat mikroorganisme di dalamnya, yaitu jamur ataupun hamir ataupun yes. Nah, prosesnya pada saat fermentasi berlangsung, tapai itu terjadi proses sakarifikasi sipati ataupun amilum oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh jamur. Kemudian barulah dilanjutkan dengan fermentasi alkohol oleh si hamir. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya ada kecap. Nah, kecap ini merupakan suatu produk yang marak sekali yang bisa kita jumpai teman-teman. Dan mungkin teman-teman biasa mendengar yang dirawat seperti anak sendiri. Nah, itu dia Malika. Malika itu salah satu kedelai yang juga diolah menjadi bioteknologi menghasilkan produk kecap. Nah, diantaranya mikroorganisme yang berperan yaitu ada Aspergillus oryzae, Aspergillus soya, dan bakteri asam laktat yang sifatnya homofermentatif seperti Lactobacillus dan juga ternyata khamir yang bersifat holotoleran. Nah teman-teman, peran bakteri pada asam laktat ini akan membentuk rasa dan juga aroma kecap yang khas. Dan dalam pembuatannya itu terlebih dahulu jamur ataupun Aspergillus ini akan dibiarkan pada kulit kedelai. Kemudian akan bersama-sama dengan bakteri asam laktat itu tumbuh pada si kedelai tadi yang dimasakkan, kemudian akan lama-kelamaan menghancurkan kedelai, dan setelah proses fermentasi karbohidrat berlangsung dalam waktu cukup lama akan terbentuklah produk kecap tadi. Nah, selanjutnya ada terasi teman-teman. Wah, terasi ini merupakan produk yang sangat bermanfaat untuk ibu-ibu. Bagaimana? Karena misalnya cabai, sambal yang dipakai terasi ini sangat nikmat ya teman-teman. Nah, ternyata itu adalah salah satu bahan yang diproses dengan bioteknologi. Nah, fermentasi terasi ini menggunakan suatu mikroorganisme juga, dan yang terlibat di dalamnya itu antara lain ada Bacillus, ada Pediococcus, Lactobacillus, dan lain-lainnya. Di mana fermentasi yang terjadi itu pada udang ataupun ikan yang dijadikan itu seperti bentuk pasta berwarna merah coklat dan beraroma khas ya. Seperti pada gambar PPT yang teman-teman lihat, itu bukan brownies tapi itu terasi maksudnya. Nah, selanjutnya teman-teman ada contoh selanjutnya ada nata de coco. Nah, nata de coco ini adalah produk bioteknologi juga yang banyak digabung ataupun diwan ya, yang mana dia merupakan produk fermentasi air kelapa oleh bakteri Acetobacter pseudomonas, yang mana nata ini sebenarnya adalah polisakaridas ataupun selulosa yang disintesis bakteri tersebut selama proses fermentasi berlangsung.
Nah, biosintesis selulosa ini digunakan sebagai sumber gula yang berasal dari medium air kelapa, yaitu glukosa dan fruktosa. Nah, teman-teman, dari beberapa contoh yang telah saya sebutkan tadi, maka terbuktilah ataupun telah tertampilkan bahwasannya agen biologis mikroba ini juga memiliki potensial untuk menghasilkan berbagai jenis zat kimia ataupun bioteknologi yang banyak digunakan. Di antaranya tadi bahan aditif pangan, kemudian teknologi produksi aditif pangan ini secara mikrobial ini dilandasi oleh teknik manipulasi metabolisme agar zat yang dikehendaki itu terakumulasi dan dikeluarkan dari dalam sel. Sehingga insya Allah dengan proses pembuatan yang baik, dengan proses pembuatan yang sesuai dengan kaidahnya, maka bisa digunakan untuk kemanfaatan manusia. Nah, dalam hasilnya itu ada yang terbentuk alkohol, ada pun tidak. Nah, itu ada dalam penggunaannya itu tergantung pribadi kita masing-masing untuk bijak dalam mengkonsumsinya. Nah, teman-teman, itulah materinya pada materi yang ketiga, yaitu yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya yaitu aplikasi enzim baik untuk persiapan bahan maupun pengolahan pangan. Teknologi aplikasi enzim untuk persiapan maupun pengolahan pangan skala luas. Di antaranya terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama misalnya pembuatan sirup glukosa dan pati-patian yang melibatkan enzim-enzim alfa dan beta amilase. Dan kelompok kedua misalnya penggunaan lipase untuk menghasilkan emulsifier, surfaktan, dan lain-lain. Contohnya yaitu pembuatan mentega. Pembuatan mentega menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Lactobacillus Selanjutnya yaitu pengaplikasian bioteknologi pada makanan dan minuman, yaitu kultur sel atau jaringan tanaman dan tanaman transgenik. Pemberdayaan sel atau jaringan tanaman bertujuan untuk produksi zat kimia atau aditif pangan, menumbuhkan tanaman dengan produk bahan pangan bersifat tinggi, menumbuhkan tanaman dengan produktivitas bahan pangan tinggi. Produk-produk aditif dari sel tanaman tersebut berguna untuk zat warna pangan, diantaranya antosianin, betasinin, safron, dan berguna untuk flavor. Yang pertama itu strawberry, anggur, vanila, asparagus, dan menghasilkannya sirih, mint, rose, lemon bawang. Dan selanjutnya itu sebagai pemanis steviosida dan vanilin. Keempat yaitu dari pengaplikasian bioteknologi pada makanan minuman, yaitu rekayasa protein. Aplikasi rekayasa protein dalam bidang pangan melibatkan dua hal, yaitu enzim melalui modifikasi molekul protein untuk stabilitas enzim pada kondisi-kondisi khusus. Misalnya perbaikan kestabilan termal dari enzim glukosa isomerase, dan modifikasi protein pangan untuk mengubah sifat fungsionalnya, untuk memperbaiki sifat elastisitas, kemampuan membentuk emulsi, dan kemampuan menstabilkan tekstur. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Keempat, kita membahas tentang manfaat atau dampak dari pengaplikasian bioteknologi pangan. Di sini ada beberapa manfaat dari bioteknologi pangan yang bisa kita rasakan. Di antaranya yaitu yang pertama, menghasilkan produk makanan yang bergizi tinggi. Dengan menggunakan bioteknologi, makanan-makanan ini dapat menghasilkan gizi yang tinggi yang bisa kita manfaatkan. Contohnya, seperti yang sudah kita bahas tadi, itu ada tempe, ada roti, dan nata koko. Lalu yang kedua, menghasilkan produk makanan dan minuman hasil fermentasi alkohol. Contohnya, yaitu tapai, bir, dan wine. Tapi, bir dan wine jangan diminum ya teman-teman. Selanjutnya yaitu menghasilkan produk makanan dan minuman hasil fermentasi asam. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu ada beberapa di antaranya yogurt, keju, tauco, kecap, terasi, dan cuka. Pada intinya, manfaat dari bioteknologi dalam bidang pangan ini adalah menghasilkan pangan yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita, baik untuk sekarang dan ke depannya. Kedepannya kita tidak tahu bioteknologi itu akan menghasilkan produk yang bagaimana di dalam pangan. Mungkin bisa menghasilkan pangan-pangan yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Lalu, untuk potensi dari manfaat makanan rekayasa genetika, kedepannya itu diantaranya peningkatan ketersediaan pangan. Dengan adanya makanan rekayasa genetika, itu ketersediaan pangan kita bisa kita lebih tingkatkan. Yang kedua yaitu peningkatan umur simpan dan kualitas organoleptik dari makanan. Dan yang ketiga adalah peningkatan kualitas gizi dan manfaat kesehatan dari makanan tersebut.
Sekian dari kelompok 8. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, dapat kita diskusikan nantinya, baik itu di Google Meeting ataupun di grup WhatsApp kita. Baiklah, terima kasih kelompok 8 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video ini sampai dengan akhir. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.